Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Sepin. Baik, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Tetapi sebelum itu teman-teman harus tahu perbedaan bahwa di perguruan tinggi negeri ini terdapat beberapa kelas yang berbeda. Secara umum untuk kelas reguler dan juga kelas internasional itu tidak jauh berbeda, hanya saja dalam bahasa yang digunakan. Kalau reguler itu banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajarannya. Kemudian kalau kelas internasional itu menggunakan bahasa pengantar bahasa asing. Tetapi untuk waktunya itu sama, yakni dilaksanakan sesuai jadwal yang kalian pesan pada saat pengajuan KRS dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Baik, sampai sini sudah paham kan ada beberapa jenis kelas yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Oke guys, ini kalian perlu tahu banget bahwasanya di Indonesia itu ada satu-satunya perguruan tinggi negeri yang dia itu berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Di PTN ini, waktu perkuliahan itu lebih fleksibel, yakni karena bisa dilaksanakan secara online atau kalian bisa kuliah dari rumah aja. Bukan karena lagi masa pandemi ya, memang di perguruan tinggi negeri ini pelaksanaan kuliah bisa dilaksanakan secara online pada hampir semua jurusannya. Emang boleh? Boleh dong. Nah, kalian penasaran nggak sih di mana? Yakni ada di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Nah, kalian tahu nggak sih Universitas Terbuka ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang sudah berbadan hukum atau PTNBH. UT ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki siswa terbanyak loh. Waktu kuliah di UT juga lebih fleksibel karena pelaksanaannya ini ada yang online, biaya kuliahnya ini lebih terjangkau daripada kampus-kampus negeri lainnya. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk masuk ke UT, kalian bisa memilih sistem RPL maupun non-RPL. Apa bedanya sih? Nah, kalau RPL ini merupakan program alih kredit. Jadi, sebelumnya kalian sudah pernah kuliah, tapi mau melanjutkan ke UT, jadi ngambilnya yang RPL. Kemudian, untuk yang non-RPL ini, kalian merupakan siswa dari SMA, jadi yang baru lulus itu langsung mau lanjut ke kuliah ke UT. Selain itu, dalam penyelenggaraan pembelajarannya, UT juga memberikan pilihan kepada mahasiswanya apakah mau ngambil SIPAS ataupun non-SIPAS. Kalau SIPAS ini, kalian mendapatkan paket SKS dan juga mata kuliah dari pihak Universitas Terbuka atau kampus kalian. Tapi kalau yang non-SIPAS ini, kalian memilih sendiri jumlah SKS dan juga mata kuliah yang kalian pesan di semester tersebut. Jadi lebih fleksibel bukan? Apalagi buat kalian yang ingin sambil bekerja, kuliah sambil kerja. Nah, ini UT merupakan salah satu rekomendasi kampus atau perguruan tinggi negeri yang bisa kalian pertimbangkan. Nah, untuk pendaftaran di UT ini, kalian bisa melalui beberapa cara, yakni kalian bisa daftar online, melalui registrasi atau penerimaan mahasiswa baru UT, bisa daftar atau datang langsung ke UT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga bisa daftar di SNPMB. Tetapi kalau di SNPMB ini, kalian bisa daftar melalui SNBP saja, yakni yang menggunakan prestasi dari semester 1 sampai semester 5. Sebelum melakukan pendaftaran, silahkan kalian baca-baca dulu persyaratan pendaftaran, jadwalnya juga iya, persiapkan dokumen-dokumennya apa saja. Setelah lengkap, silahkan kalian mendaftar melalui salah satu dari ketiga cara tersebut. IUP ada di perguruan tinggi negeri seperti UGM, ITB, kemudian UI. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwasanya kelas internasional atau IUP itu merupakan suatu program kuliah di perguruan tinggi negeri yang penyelenggaraannya itu bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan perkuliahannya pun dilaksanakan dengan menggunakan bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Untuk pendaftaran kelas internasional sendiri dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Di beberapa perguruan tinggi, kelas ini tuh dapat diikuti melalui jalur ujian mandiri atau seleksi prestasi. Seperti contoh di Universitas Indonesia atau UI, itu kelas internasional dibuka melalui jalur talent scouting dan juga SIMAK UI atau seleksi mandiri UI. Sehingga apabila kalian berminat untuk mendaftar di kelas internasional ini, kalian bisa langsung mengunjungi website dari kampus tujuan kalian tersebut. Kemudian kalian mencari jenis seleksi yang di situ bisa digunakan untuk mendaftar atau masuk ke kelas internasional di kampus tersebut. Kalau regulernya itu di banyak banget gitu, kayak misalnya Untidar, terus ada Undip dan lain sebagainya. Nah, itu sistem masuknya itu kalian bisa melalui jalur SNBP atau yang lebih dikenal dengan jalur undangan, jalur prestasi rapot, piagam. Kemudian ada SNBT, yakni dengan melakukan tes yang namanya tes UTBK. Dan yang ketiga ada seleksi mandiri. Nah, ini seleksinya beragam, ada yang menggunakan skor UTBK,
ada yang menggunakan rapot, ada yang menggunakan piagam, ada yang menggunakan jalur sertifikat organisasi dan lain sebagainya. Karena untuk jalur mandiri ini itu berbeda dari SNBP dan juga SNBT. Kalau SNBP dan juga SNBT ini diselenggarakan oleh satu lembaga khusus, ini namanya BP3 SNPMB. Tapi kalau misalnya seleksi mandiri ini langsung diurus atau diserahkan kebijakannya kepada setiap masing-masing kampus gitu. Jadi untuk sistem seleksinya pun lebih beragam antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Nah, kalau di seleksi mandiri ini biasanya ada biaya tambahan yang dinamakan uang pangkal atau SPI. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya SNBP, SNBT, dan juga seleksi mandiri, aku pernah bahas di videoku yang ini. Jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin lebih dalam mengetahui sistem seleksi SNBP, SNBT, dan juga seleksi mandiri, tentang jurusan yang diambil, strateginya, dan lain sebagainya, kalian bisa nonton di video itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kesalahan dalam aku bertutur kata tadi, aku mohon maaf. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.